Tohari. Udah ngerti ya? Ini saya cinta sama beliau ini karena ya Allah, ada seorang wartawan baru di Republika. Beliau jam 7 pagi udah ngetik di sana. Ada wartawan baru belum kenal siapa dia. Siapa kamu kok ngetik-ngetik di sini? Keluar kamu. Enak aja, bukan karyawan, bukan apa. Keluarlah dia. Terus duduk di tempat satpam. Udah duduk ngobrol sama satpam, terus bosnya Republika datang yang namanya Pak Parni Hadi. Loh, riwat ning kene kowe. Ya aku ngenteni kowe. Ayo mlebu. Akhirnya masuklah ke kamar bos. Wartawannya bingung, loh kok orang yang saya usir tadi kok sama bos. Wah, dia bingung. Dia tanya kiri kanan, siapa gerangan tokoh itu tadi yang telanjur saya bentak-bentak. Akhirnya ketemulah dan mengetuk pintu di kamarnya Pak Parniadi. Terus menghadap, saya mohon maaf, saya mau minta maaf kepada bapak ini, tadi saya bentak-bentak sebab saya tidak tahu, saya pikir siapa, kok ternyata Pak Ahmad Tohari. Antara enggak. Oke, soleh. Kalau kita boleh, soleh itu juga sebuah pengertian. Demikian ini sekalian semacam anu aja. Karena soleh ini beda sama baik sama benar. Kalau benar itu hak. Kalau dalam Islam ya, Mas. Jadi kalau baik itu khair, itu pun kebaikan yang masih cair, yang masih universal. Kalau kebaikan yang sudah empiris namanya ma'ruf, dan klausulnya atau treatmentnya berbeda. Kalau khair itu masih dianjurkan. Kalau di Quran namanya yad'una. Tapi kalau ma'ruf itu sudah pasal hukum, maka ya'muruna, dia sudah dijadikan aturan baku yang diperintahkan untuk ditaati oleh masyarakatnya. Ya. Nah, soleh itu apa? Saya sudah tanya ke semua majelis taklim yang saya ketemu, dan mereka semua kebingungan. Soleh itu bahasa Indonesia ya soleh. Nah, ya apa soleh itu? Ya kalau di Jogja penjual soto yang terkenal itu Pak Soleh. Ya tapi artinya apa? Ya baik loh. Kalau baik itu khair. Ya'muruna bil khair, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau di Quran begitu. Nah, soleh itu apa? Maka disitulah demokrasi yang disiapkan oleh Tuhan untuk tafsirmu, untuk pencarianmu, untuk ijtihadmu. Kesolehan sosial, kalau menurut istilah Pak Sobari, menggabungkan antara kata sosial dengan soleh, idiom dari Al-Quran, adalah ketika perbuatan baik, ketika kebenaran dan kebaikan di dalam ide dan gagasan kita itu diaplikasikan secara tidak menimbulkan masalah secara sosial. Jadi kita baik, tapi dalam menerapkan kebaikan itu menimbulkan masalah. Ada orang yang menderita karena kebaikan kita, menjadi tidak soleh. Soleh adalah kalau kebaikan lulus menjadi maslahat sosial. Soleh adalah kalau kebenaran lulus menjadi kemaslahatan dan keenakan, rahmatan lil alamin untuk orang banyak. Itu namanya soleh. Kira-kira gitu. Jadi azan saja belum tentu soleh, karena azan bisa kalau terlalu keras, apalagi tidak enak, itu bisa menimbulkan destruksi estetik di sekitarnya. Ya itu baik, benar, tapi belum tentu soleh. Ya kalau azannya azan jelas Jawa apa Sunda apa Arab gitu kan, ini kadang nggak jelas. Do-nya do Arab, re-nya re Barat, si-nya si Jawa, mi-nya mi Sunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang mendingnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah enak tau, jelas tau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas sudah. Ini mesti aliran kafir liberal. Atau Jawa model Bantul. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat manduk-manduk. Narare ya wis ngono kan. Atau sekalian yang Masjidil Haram Allah ngono kae. Sing kaya pesawat take off itu. Oh, ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya. Masjidil Haram. Itu. Nah, harus maslahat secara sosial, itu kesalahan ya Pak Saudari ya. Wiritan itu juga jangan menyakiti orang. Hari Minggu kita semua bersih-bersih kampung kita, bentar dia masih sholat duha wiritan. Baik dah Mas. Sing kene mencel kayu, bersihin parit gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, sing ngene dobol harus. Melok maju, kan gitu kan? Kira-kira gitu enggak? Nah, makanya saya panggil teman saya yang saya cintai, Mas Pipit Ruhyat dari Berlin. Saya mohon dengan sangat paling tidak untuk say hello, kangen-kangenan Mas Pipit. Tidak tahu tiba-tiba beliau hadir di sini karena saya sudah batin sejak beberapa hari ini. Dia melihat Ahmadiyah dari jauh gitu. Karena Ahmadiyah sangat hidup di Inggris dan di tempat-tempat lain di Eropa. Tidak tahu di Jerman. Mas Pipit just to say hello dan kangen-kangenan. Ada kopi, ada teh di depan sini. Indri, tolong dijemput beliau. Oke teman sekalian, mari kita shortcut. Saya kira pembicaraan kita tentang poin yang pertama sebenarnya sudah relatif sedikit dilemparkan oleh Bu Yulia tadi untuk masuk ke pemetaan close up dari Monas ya. Sekarang kita ngomong setting. Ini yang asli aliran sesat ya ini. Wis klambi ireng gondol. Loh, saya ini sudah mulai insaf dia. Karena saya tidur, kalau ke Jerman saya selalu tidur di rumah dia dan tidak ada yang tidak hitam di rumahnya. Dari gelasnya sampai karpetnya, sampai kelambunya, sampai segala macam hitam. Tapi saya tahu hatinya sangat putih. Waduh, tepuk tangan Mas Pipit. Oke, mungkin Mas Pipit bisa ikut melihat long view ya, tapi itu terserah dia. Tapi mungkin tentang global design, global konstelasi. Jadi memang benar seperti yang dikatakan Mas Obadi. Saya mohon habis ini Mas Obadi bisa menyempurnakan bahwa memang akan bedanya kita sama negara-negara yang sudah punya manajemen adalah kalau kita ini kan berpikir sejengkal ke depan. Sementara teman-teman kita, kompetitor kita di seluruh dunia sudah merancang jangka menengah, jangka panjang. Termasuk Indonesia ini akan dijadikan apa, di casting apa, itu juga ada desain-desain, teman-teman sekalian. Seperti yang teman wartawan tadi mengatakan mengenai Munarman tadi ya, itu kan sangat-sangat memberi indikasi bahwa kayaknya kok memang ada denotasinya bukan seperti yang kita baca dan kita pahami di media massa. Sebenarnya ada konotasi di balik itu semua, ada desain di belakang itu semua, ada tendensi-tendensi. Nanti kalau dalam konteks internasional itu bagaimana sebenarnya?
Kalau saya GR saja bahwa memang Indonesia ini negara besar, rakyatnya juga dahsyat, alamnya juga kaya raya, maka pasti Indonesia ini menjadi faktor terpenting untuk era berikutnya dari konstelasi dunia. Oleh karena itu Indonesia jangan sampai bangkit dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia harus menjadi alat dari pertahanan-pertahanan regional dari negara-negara adikuasa tertentu, sehingga apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya juga ada provokasi atau subversi proses, dan kita semua tinggal menjadi pelanduk di tengah gajah yang sedang merencanakan sesuatu itu.